Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang mana telah memberikan nikmat iman Islam kepada kita semua, dan semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah fikih ya, yang berkaitan dengan air yang sah untuk dipakai berwudu, terutama wudu ya, wudu, adus dan menghilangkan najis. Karena wudu itu salah satu pekerjaan yang hampir setiap hari dilaksanakan oleh umat muslim, yang setiap hari ya, bukan hampir lagi, setiap hari dilaksanakan bagi umat muslimin muslimat ya. Karena di dalam Islam kalau kita ingin melaksanakan sholat maka kita harus berwudu dulu gitu. Wudu itu hukumnya sunnah, tapi kalau ketika kita ingin melaksanakan sholat maka wudu itu jadi wajib. Maka ada kaidahnya, yaitu la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Ketika kita ingin melaksanakan sholat tapi sholat ini tidak sah kalau tidak berwudu, maka wudu itu juga jadi wajib gitu ya. Nah, saya akan membahas tentang air yang akan dipakai berwudu. Saya mengambil dari kitab Safina ya, atau Kasifatus saja. Safina atau Safinatun Najah. Ini kitab fikih yang paling dasar ya. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru menonton video ini, mohon dukungannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, khususnya bagi kalian yang belum tahu dalam masalah ini, dalam masalah berwudu, suci, air yang menyucikan gitu ya. Air yang sah dipakai bersuci. Untuk kalian yang sudah mampir di video saya, sudah mendukung video saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga kalian diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam usahanya, dan ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Kita buka kitabnya. Di halaman 20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-ma'ul qalilu wal kasiru. Al-qalilu madunal kulatain wal kasiru kulatani fa aksaro. Al-qalilu yatanajasu bi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Wal ma'ul kasiru la yatanajasu ila idza taghayyar ta'muhu aw launuhu aw rihu. Segitu ya pasalnya. Ini pasal yang membahas tentang air. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya air itu ada dua macam, ma'ul qalilu dan ma'ul kasiru. Ma'ul qalilu ada air yang sedikit dan ada air yang banyak gitu. Nah, al-qalilu madunal kulatain. Berapa ukuran air yang sedikit? Air yang sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. Yang belum tahu, air 2 kula itu kalau yang saya ketahui ya, yang saya pelajari itu 500 kati ya, atau 5 gariba bangsa Hijaz. Gariba itu wadah dari kulit domba yang disisit, dibikin wadah, kalau gak salah ya, maaf. 5 wadah itu termasuk 2 kulah ya.
Atau dirinci lagi oleh ulama, dua kula itu sama dengan kalau di bak persegi ya, kita di bak rumah ya, di WC itu ukurannya dalamnya 1,4 siku, lebarnya 1,4 siku, panjangnya 1,4 siku. Tapi sikunya juga siku yang jangan terlalu pendek gitu ya, siku yang sedang-sedang, yang panjang. Contohnya orang Arab gitu ya, yang agak panjangan tangan. Jadi kata ulama kalau diukur di dalam bak itu, baknya panjang lebar dalamnya itu 1,4 siku ya. Itu maka itu termasuk 2 kula, ukuran 2 kula. Itu ukuran minimal terbanyak air 2 kula itu segitu. Terus air yang banyak, berapa ukuran air yang banyak? Wal kasiru kulatani pak aksaro. Air yang banyak itu air ukuran 2 kula atau lebih banyak. Jadi minimal air banyak itu 2 kula tadi yang di bak persegi, ukurannya 1,4 siku. Nah, kalau penuh di bak tersebut maka itu disebut juga air yang banyak. Atau di empang, di bak-bak yang besar, nah itu air yang banyak. Nah, kalau di air yang sedikit yang tadi maul qalilu, al qalilu ya tanajasu biwukuin najasati fihi wa illam yataghayyar. Jadi air yang kecil, yang sedikit, yang tadi saya bilang kurang dari 2 kula ya, air yang sedikit bakal jadi mutanajis ketika tercampuri oleh najis gitu ya, terkena najis. Contoh, kita punya air di ember, itu ember kan sedikit ya, termasuk air yang sedikit, ember atau di gayung atau di bak yang kecil. Lalu kita tahu air itu terkena najis ya, atau najisnya itu kotoran cicak atau kotoran ayam atau apa saja, yang penting najis ya, yang najis gitu. Kita yakin bahwa air tersebut terkena najis. Nah, maka ya tanajasu bakal jadi mutanajis. Wa illam yatagoyar, walaupun tidak berubah gitu. Berubah apanya? Warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, dan baunya juga tidak berubah. Walaupun tidak berubah dalam 3 hal ini, tetap air tersebut bakal jadi mutanajis. Maka air ini tidak suci dan tidak menyucikan. Artinya tidak suci itu tidak bisa dipakai untuk minum atau untuk apa saja, dan tidak menyucikan itu air tersebut tidak dapat untuk tidak sah untuk berwudu, tidak sah untuk dipakai wudu, tidak sah untuk dipakai adus, dan tidak sah untuk dipakai menghilangkan najis gitu ya. Maka buang air tersebut. Nah, itu makanya kita harus hati-hati dalam menggunakan air untuk berwudu gitu. Kalau di ember ditutup kecuali air yang besar. Nah, kalau air yang banyak, nah ini wal maul kasiru la yatanajasu ila idza taghayyar ta'muhu aw launuhu aw rihu. Nah, kalau air yang banyak itu tidak akan jadi mutanajis ketika tercampuri najis. Ila idza taghayyar, angin berubah. Apanya yang berubah? Ta'muhu, rasanya itu air. Aw launuhu, warnanya itu air. Aw rihu, dan baunya itu air. Ketika air tersebut tercampuri najis dan tidak berubah sama sekali dalam 3 hal, maka air tersebut suci dan menyucikan. Boleh dipakai berwudu, boleh dipakai adus, diminum juga boleh, dan dipakai menghilangkan najis juga sah gitu ya. Contohnya, kita punya air di bak besar atau di empang ya, tempat wudhu yang banyak, yang besar, airnya banyak.
Walaupun ada najis, kelihatan ada najis ya di empang tersebut, tapi air tersebut tidak bau, tidak berwarna karena adanya najis, dan tidak, rasanya juga tidak berubah, maka sah-sah saja gitu, walaupun ada najis di kulat tersebut, di empang tersebut. Tapi ketika kalau air tersebut berubah karena adanya najis, maka air tersebut bisa bahaya, tidak jadi mutanajis, tidak sah dan tidak suci dan tidak menyucikan gitu. Maka kita harus hati-hati dalam menggunakan air untuk berwudu ya, karena kalau tidak sah wudunya ya sholatnya juga gak akan sah, karena syarat sahnya sholat itu salah satunya harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Caranya menghilangkan hadas kecil dan hadas besar itu dengan air, maka airnya juga harus yang suci dan menyucikan gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, semoga bermanfaat khususnya bagi saya yang membacakan, dan umumnya buat kalian, buat teman-teman sahabat yang mendengarkan, yang melihat video ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi